Kamu kalau masalah, bukan masalah di sini. Yang direvisi dari urusan masalah. Kalimatnya itu urusan masalah. Oh iya, saya waktu diedit, waktu di poin ternyata ada yang salah di urusan tulisan. Selain itu apa banyak? Iya, iya. Apa selain itu? Dari spesifikasi dari pokoknya metode. Kalimat metodenya ada atau cara meneliti metodenya? Dia cara penulisannya berantakan, Pak. Harusnya kan metode penelitian, bawahnya metode, ya kan? Metode penelitian, bawahnya metode kan, metode spesifikasi masalah. Nah, dia itu masih urutannya, Pak. Jadi nggak dibanding. Iya, tapi kemarin aku juga permasalahannya pas di Paribon, Pak. Sama masalahnya kayak gitu. Jadi kalau aku dari metode langsung ke sumber data, jadi spesifikasi nggak ada. Padahal di dalam metode itu saya masukin spesifikasi juga, jadi udah rancu. Jadi satu gitu, Pak. Dan bagian si Indra juga yang angkatan 14 sangat di situ juga, Pak. Ada 2 bulan ya, sebulan ya. Aku. Iya. Kalau aku gara-gara kemarin kenanya lockdown. Padahal harusnya udah bisa dikoreksi di minggu itu, cuman lockdown. Karena kita setiap hari kampus. Enggak sih kayaknya. Enggak kita kampus. Semuanya apa sih nanti kalau saya banyak nanti memang ada itu ya jadi kalau tadi jadi tadi kalau koreksi itu metode perubahan aja mau ngambil apapun produk apa jadi undang maupun jadi terus mau itu dalam apa aja ya. Oh nggak perlu bingung kecuali dia koreksi semuanya gitu kan maksudnya semua orang ini kan nggak mungkin ya Sekarang saya baru di perdata sama di PAI sama KPN kalau misalnya pidana saya belum konfirmasi di pidana belum konfirmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suryano SLM, yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak Mas Rujul Beserta, adik mahasiswa yang saya hormati, khususnya saudara Andara. Ya. Untuk pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat alhamdulillah kami ini masih bisa dalam rangka pelaksanaan sidang proposal di dalam pemilihan nasional. Salawat dan salam terlibatkan kita dan bisa mengucapkan Waalaikumsalam. para keluarga dan sahabat para penduduknya dan kita semuanya. Hari ini tanggal 26 Januari 2021 akan diadakan sidang proposal yang mahasiswa teruji saudara Andara STK dengan nomor NIM 111172298 dengan judul proposal efektivitas konvensi daerah
dan 1907 tentang perkembangan konflik persidangan. Studi kasus penembakan tidak konstitusional ini. Baik, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara sudah siap? Siap, Pak. Iya. Apakah proposal saudara efektif dan sebaik mungkin? Ya. Saudara punya waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya. Kemudian saudara nanti akan mendapatkan beberapa masukan dari pelatih perlahan. Ya. Tolong dicatat, diperhatikan, sebelum ada istilah dijawab. Ya, Pak. Ya. Jawab dengan sebaik-baiknya. Catat semua masukan tadi, sehingga nanti ketika proposal saudara diterima menjadi sebuah penelitian atau yang menjadi sebuah penelitian, setelah mendapatkan banyak bahan dan masukan penulisan kasus saudara. Baik, Pak. Jadi itu tidak panjang lebar, seperti sekali saya untuk diuji. Ya. Yang sekiranya sebelum kita mulai ada beberapa tambahan dari Pak Anu, dari Pak Anom, dari Pak Nana. Baik, kalau begitu alhamdulillah hari ini kita telah forum masalah sidang sehingga pada video semua maaf. Itu marilah kita buka terkait hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu silakan saudara-saudara apakah program dengan sebaik. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Delton Tanama Putra. Izin untuk saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andara Destinita, selaku mahasiswa jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana hari ini pada tanggal 26 Januari 2021 akan melaksanakan seminar proposal skripsi yang berjudul Efektivitas Konvensi dan Hak 1899 dan 1907 terhadap perkembangan konflik bersenjata modern. Dengan studi kasus penembakan Jenderal Qasem Sulaiman di Irak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kabid Bidang Hukum Internasional Pak Hilton Tanama Putra, SHMH, selaku penelaah pertama, dan yang kedua Bapak Surya Anom sebagai penelaah kedua. Pak Surya Anom LLM, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Daniel Amir SHMH, selaku penelaah ketiga, dan Pak Mas Nana Jumuna SHMH sebagai penelaah yang keempat. Dalam presentasi ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yang meliputi pengertian efektivitas, pengertian konvensi, kaidah konvensi dan hak 1899 dan 1907, pengertian berperang dan peraturan tentang pembatasan senjata dalam berperang. Dan poin yang ketiga, metode penelitian, yang meliputi metode pemikiran, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. Baik, kita melangkah ke bagian pertama, yakni tentang latar belakang. Dalam berperang, masing-masing pihak yang bertikai memiliki alat atau senjata perang, yang mana senjata ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah masing-masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun membunuh manusia maupun hewan ataupun menghancurkan suatu target militer. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan dan juga untuk sekedar mengancam. Peraturan dasar yang paling utama dalam menggunakan senjata atau alat untuk melakukan peperangan, means of warfare, dalam suatu sengketa bersenjata ialah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang. Prinsip ini juga tercantum pada hak beligransi atau tentara dalam pasal 22
Regulation yang menyatakan bahwa hak diligensi atau tentara untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak tak terbatas atau sangat terbatas. Dan dalam pengaturan dasar yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan, means of warfare dalam suatu sengketa bersenjata ialah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang. Pada perkembangannya, dalam berperang masih saja tidak memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan berperang yang ada pada perangkat hukum internasional. Di antaranya, pada kasus penembakan Jenderal Qasim Sulaiman di Irak oleh Amerika Serikat dalam penggunaan senjata tidak terbatas, yang sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang sarana dan metode berperang. Lalu ada identifikasi masalahnya, yaitu apakah Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang sarana dan metode perang tidak relevan lagi dengan perkembangan konflik bersenjata modern. Dan identifikasi masalah yang kedua, apakah penggunaan drone dalam kasus penembakan Jenderal Qasim Sulaiman di Irak dapat dijadikan alasan untuk melakukan amandemen terhadap Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Lalu adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang sarana dan metode perang masih relevan atau tidak dengan perkembangan konflik bersenjata modern. Lalu yang tujuan penelitian kedua untuk mengetahui penggunaan drone dalam kasus penembakan Jenderal Qasim Sulaiman di Irak dapat dijadikan alasan untuk melakukan amandemen Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Lalu poin yang kedua, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Di sini ada kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Lalu ada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum internasional khususnya. Dan yang terakhir, memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya. Lalu kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pemenuhan hak dalam konflik bersenjata untuk alasan-alasan keprimanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu serta untuk membatasi kawasan di mana konflik bersenjata diizinkan. Lalu yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan pemenuhan hak asasi terhadap kejahatan perang yang terjadi. Lalu yang terakhir, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang hendak memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum internasional. Lalu kita masuk ke rangka pemikiran. Dalam prinsip efektivitas ini menekankan pada suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Dan poin yang ketiga, di sini metode pemikiran. Metode penelitian yang akan diambil yaitu yuridis normatif. Jenis penelitiannya deskriptif analis. Sumber datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, dan analisis data kualitatif. Adapun penelitian ini akan saya laksanakan. Lokasi penelitiannya yang pertama di Perpustakaan Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan yang kedua Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, dan yang ketiga Kemenlu, keempat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan yang terakhir Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Dan yang terakhir sistematika penulisan. Di bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan tentang teori efektivitas, bab 3 tinjauan tentang kasus penembakan Jenderal Qasim Sulaiman di Irak, bab 4 efektivitas konvensi dan hak 1899 dan 1907 terhadap perkembangan konflik bersenjata bersenjata modern ditinjau dari konvensi dan hak 1899 dan 1907. Dan bab 5 simpulan dan saran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah, ya? Oh ya, kecepatan Pak. Adalah ini PowerPoint-nya warna pink ya, tidak dilihat. Iya. Oke, bentar. Adalah apa sih konvensi DH 1989 dan 1907 Pak? Iya. Strukturnya gimana Pak? Belum pada dua konvensi. Iya baik Pak. Di dalam konvensi Den Haag 1899 terdapat aturan di mana mengatur tentang sarana berperang. Ya, di mana isinya ada pembatasan terkait penggunaan senjata dan penggunaan senjata tersebut tidak boleh melukai seseorang dengan cara menyiksa. Jadi kalau emang mau perang langsung mematikan aja gitu Pak. Dan di konvensi Den Haag 1907-nya diatur tentang metode berperang. Dimana kalau misalkan berperang itu tidak boleh sebelumnya tuh harus ada strategi untuk berperang dulu, tidak boleh mencuri start dan berkelakuan curang gitu Pak. Jadi udah diatur kalau emang mau ngakuin perang itu harus ada strateginya Pak. Gitu. Itu yang diatur dalam konvensi Den Haag 1907. Iya, kan ini klausulnya banyak. Iya. Kamu dikaitkan dengan kasusnya Sulaimani, kan itu ada penyelesaian sengketa, dengan maksud senjata. Betul, ada undang tadi ada undang senjata, ada prinsip-prinsip, ya kan? Terus juga ada penggunaan penggunaan senjata yang dimatikan, iya betul, ya kan? Iya. Terus ada deklarasi, Iya. deklarasi 2, terus disempurnakan di 1947 tentang penggunaan senjata di wilayah laut, perang laut spesifik. Nah, maksud apa? Dari latar belakangnya yang kita berikan ini, menggunakan itu, Bapak belum melihat kamu menyinggung mengenai konvensi konvensi yang kamu alokasikan dengan pembunuhan Qasim Sulaiman. Gimana coba bisa? Coba Pak gimana? Kaitannya? Ya maksudnya kalau sekarang ya solusi ya kenyataan normatifnya dan mau kamu tampilkan mana yang dikatakan di setnya alamiahnya itu adanya kontradiksi atau mungkin ada kesesuaian atau tidak. Kemudian Bapak belum melihat latar belakang, maka memang pembunuhan kasus Sulaiman itu melanggar ketentuan konvensi DH. Izin menanggapi. Mana yang kamu mau kejar nih bisa menggugat dalam tanda kutip Baik, dari segi dasolemnya itu kan konvensi Den Haag 1899 tentang sarana pembatasan senjata ya Pak, di mana prinsip pembatasan dan pemilihan penggunaan sarana atau alat berperang itu terbatas. Sedangkan di dasainya ini di dalam kasus penembakan Jenderal Qasim Sulaiman ini dia menggunakan drone, ya Pak ya, menggunakan drone. Sedangkan diatur dalam konvensi Den Haag tersebut senjata itu terbatas Pak. Iya. Tidak ada sama sekali di iya benar.
Sama sekali kan tidak ada dari 4 baris ini Pak Duta. Ini Pak ada Gimana? pas di halaman 2 bentar. Pada konferensi 1907 terdiri dari konvensi yang penting, salah satunya konvensi Den Haag keempat 1907. Ya, ketentuan mana? Oh, ketentuannya. Saya lebih ini sih Pak ke yang halaman 3 nih, dalam kan beberapa pengaturan sarana dan metode berperang dalam konvensi Den Haag 1899 yang telah dilanggar. Salah satunya adanya prinsip pembatasan dalam pemilihan dan penggunaan senjata, sarana atau alat berperang. Yang kedua, larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Yang ketiga, pasal 3, larangan penggunaan jenis peluru tertentu karena sifatnya yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Ya, itu kan. Iya, itu dilanggar. Itu yang dilanggar. Ya, ini di mana disebutkan ini adanya prinsip pembatasan dalam penggunaan sarana. Ini udah penggunaan sarana dan berdepan konvensi dan berbahaya. Adanya prinsip. Iya. Nah, apakah semua itu memang semuanya termuat dalam konvensi spesifik satu mana? Oh, itu kurang akurat ya Pak ya? Yaitu sudah bahkan sebetulnya penggunanya satu aja jadi lucu. Ini kan dua konvensi kan? Lebih spesifik ya Pak ya? Ini dua konvensi kan? Ya? Betul. Konvensi ya. Betul tidak? Iya betul. Ya, Ya. kalau yang 107 itu kan Tentang metodenya. ya lebih kepada perlengkapan dari 1999 khususnya sarana-prasarana berperang di wilayah laut atau apa yang dikatakan di sana. Ada beberapa hal lah kalau masih. Tapi sebetulnya menggunakan konvensi dan solusi itu bisa kan? Oh, cukup dirancang. Dan kalau kamu mau mengatakan misalnya kematian Sulaiman kemarin menggunakan drone, ya. Nah, kamu coba tunjukkan ketentuan konvensi di 1899 itu ketentuan yang menunjukkan mungkin secara walaupun tidak secara tersurat langsung, tapi secara signifikannya seperti itu ya. Tersirat menunjukkan bahwa penggunaan drone itu dilarang atau penggunaan itu dilarang, ya dalam konteks itu. Karena di sini kan bicaranya mengenai identitas terhadap perkembangan konflik senjata maupun efektivitas konflik. Kan kalau bicara efektivitas itu ukurannya kan ada cukup sulit, ya kita bicara. Nah, terus ada parameter ukuran efektivitasnya gimana? Apakah memang banyak hal atau banyak case yang memang menunjukkan bahwa dengan adanya konvensi ini maka beberapa hal yang terkait sarana berperang itu menggunakan hal-hal yang memang dianggap dilarang atau berbahaya itu sudah dilakukan. Apa kita pada kasus ini negara bisa menunjukkan kebutuhan dalam data 1899 ya secara spesifik aja yang memang berkaitan dengan kasus yang baik Pak. Ya. Terkait kasus. Ini juga masih relatif ya boleh sih tapi menurut teman-teman Bapak ini relatif lebih dispesifikasi ini ya? Apa? Spesifik lagi. Terlalu simpel ya. Oke. Ya. Itu karena kalau dihubungkan dengan identifikasi masalahnya, maka dengan 1819 dan 1907 ini kan juga cerita nih. Iya. Di sini mengenai 1819 1907 kita kan cerita dulu esensi dari konvensi ini, ya kemudian dihubungkan dengan apa namanya konflik bersenjata. Kemudian kalau yang terjadi pada kesesuaian itu konflik bersenjata bukan? Iya. Iya. Karena yang saya analisa sih sejauh ini kan dari pihak Amerika Serikatnya itu kan menggunakan drone ya. Terus maksudnya di dalam senjata drone itu kan tidak adanya apa ya persepakatan antara kedua belah pihak untuk berperang gitu loh Pak. Jadi
ibaratnya si Amerika Serikat ini mencuri start dengan dia melakukan menggunakan drone tersebut gitu Pak untuk mengintai si musuh. Kenapa Pak? Hah? Konflik bersenjata? Menurut saya iya, karena di Konvensi Den Haag kan ada pengaturan tentang penggunaan senjata yang terbatas. Nah, pihak Amerika Serikat ini menggunakan drone itu kan maksudnya itu udah di luar dari peraturan di Konvensi Den Haag gitu loh Pak. Konflik bersenjata? Gitu. Ini sih Pak, aku lebih ke arah larang penggunaan senjata proyektil yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Jadi kan si konflik ini ada konflik bersenjata. Iya. Karena konflik bersenjata ada berapa? Gini. Empat Pak. Larangan peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon. Terus itu ada di ada di halaman 16 Pak. 16 17, sorry. Iya. Kan Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari 4 bagian utama dan 3 deklarasi tambahan. 16 Pak. Di bawah. Terus lanjutannya 17. Itu ayat pertama ada penyelesaian damai dan atas sengketa internasional. Terus di poin keempat Pak. Poin keempat, kelima yang masuk deklarasi 1 tentang mengenai peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon. Deklarasi kedua mengenai penggunaan proyek. Iya. Tapi itu kan udah menyangkut itu kan Pak. Saya pernah baca tuh di pasal 4-nya itu ada larangan tentang peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon. Terus di deklarasi pertama di dalam konflik itu ada berapa? Oh, kayak konflik di darat kayak gitu-gitu. Bentar. Jenis konflik itu ada berapa? Nih, Protokol tambahan 1 dan 2 nanti tentang apa itu? sebentar. Jenis konfliknya yang ditanyakan. Oh, berarti beda dari deklarasinya itu ya, di dalam deklarasi. Nanti itu bisa nanti Oke. Di darat. Oke. Ini bisa masuk ke seluruh karena ini ada Iran dan Amerika yang membutuhkan drone-nya Amerika. Iya betul Pak, betul. Terus apakah memang ini sudah masuk ke kategori klasifikasi atau masuk konflik bersenjata? Terus yang dipakai apa teorinya? Teori efektivitas Pak. Efektivitas.
Ya, teori efektivitas kan merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya, atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kenapa saya ambil teori efektivitas ini? Untuk mengukur dari segi konvensi dan haknya ini, efektif nggak terkait perkembangan kasus yang sekarang ini yang terjadi pada penembakan Jenderal Qasim Sulaiman. Karena yang sejauh ini saya analisa di dalam konvensi Den Haag 1899 yang mengatur tentang senjata yang terbatas, tapi dilakukan oleh pihak Amerika Serikat ternyata tidak terbatas. Jadi konvensi Den Haag ini efektif atau tidak dalam perkembangan kasus yang terjadi pada penembakan Qasim Sulaiman ini, Pak? Ya, jadi dalam pengaturan konvensi Den Haag ini kan udah diatur nih, Pak, bahwa dalam berperang itu kan diatur tentang keterbatasan senjata. Nah, maksudnya tuh iya, maksudnya penggunaan senjata yang terbatas. Ya. Iya. Ya, dan di situ saya mengukur bahwa efektif nggak sih untuk mengatasi kasus yang sedang berjalan ini, karena yang dari segi analisa saya ini Amerika Serikat itu kan menggunakan drone yang saya pikir nggak apa. Ya. Apakah memang sejauh pandangan Anda, sejauh pandangan Anda sesuai dengan apa? Memang artinya kalau vaksin Sinovac itu berhasil membunuh COVID atau tidak, mengartikan apa? Bisa mencegah COVID masuk ke tubuh, dengan parameternya semakin menurun, kalau terkena COVID, kehilangan kemudian, dan sebagainya. Ini kan dari 1910 ada konvensi berlaku. Ya, terus sampai dengan sekarang, sampai dengan kejadian itu, ada satu kejadian ini bulan ini. Sejauh ini saya tahunya itu sih, Pak. Itu yang memang harusnya sudah disampaikan di kerangka perjalanan, mari kita menampilkan juga atau ada gambaran dan baik kondisi-kondisi di masyarakat internasional khususnya, ya, mana banyak pihak atau negara mungkin di situ yang menggunakan alat-alat yang melanggar daripada konvensi atau dalam penggunaan konvensi. Jadi bisa diukur kemudian memang bukan berarti keberadaan norma hukum juga tidak langsung serta-merta menghapuskan atau meniadakan mediasi kita. Makanya kalau kita kan harus betul-betul akan dengan aktivitas. Terus yang mau diefektifkan apa di kerangka komunikasi ini? Masih terpaku sama tadi sih, Pak, yang pengaturan senjata yang terbatas itu, Pak. Ya mungkin ada beberapa kekurangan yang mana tadi poin-poinnya belum terlalu spesifik. Jadi itu PR juga sih, Pak. Iya. Iya, Pak. Karena kan ini masih rancu sih, Pak. Saya juga tadi kan Bapak bilang katanya diusahakan kalau misalkan membahas tentang kejahatan perangnya, dispesifikasiin aja tentang pengaturan yang mengatur tentang kejahatan perang ini. Iya, tentang penggunaan senjata drone itu, Pak, yang terbatas. Iya, maksudnya di konvensi Den Haag yang pengaturan senjata yang terbatas. Tadi kan belum ada korelasi sama kasus yang saya angkat ini. Gitu. Belum kan tadi di masalah apa tuh
kejahatan internasional dan internasional itu Pak. Itu belum ada poin, belum saya jabarin juga, belum banyak yang kurang. Iya maksudnya gini Pak, ini kan saya masih membahasnya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Tadi kan yang Bapak koreksi cukup di 1899 yang tentang sarana berperang aja gitu, yang tentang pengaturan penggunaan senjata yang terbatas itu Pak. Oh, merujuk Iya. norma yang mau Iya betul Pak. ini satu. Iya. Dan kedua nanti dalam bagaimana komunitas bisa diskusikan kembali dengan ini ya, terkait itu mungkin elaborasi lebih mendalam beberapa masukan karena itu berupa halaman. Iya betul. Kita tadi satu mengenai beberapa kasus ya. Terus kedua juga mengangkat kasus tadi antara penggunaan Amerika, penggunaan drone oleh Amerika untuk kasus Somali juga diungkap apakah negara itu Amerika juga telah meratifikasi ketentuan konvensi. Dari 1910 setahu Bapak ini efektif terlambat 1910 ya, konvensi dari 1907 dari 1899. Nah, dengan kasus Soleimani kan 2019 ya. 18 akhir. 18 akhir ya. Itu kan sudah ada rentang waktu sudah berapa tahun? Jauh banget. Nah, apakah memang kalau memang sedikit satu efektif berarti konvensi Den Haag itu apakah memang betul terjadi pada kasus Soleimani itu? Jadi ada perbandingan. Israel juga menggunakan senjata yang memang dari sebetulnya dari perkenalkan dalam konvensi Den Haag ya, hanya beberapa kasus super seksual. Itu paling tidak dikembangkan dalam belakang sebagai perjalanan ya, perjalanan untuk menguji sejauh mana konvensi Den Haag ini memang dipatuhi dan efektif untuk mencegah beberapa negara ya, menggunakan hal yang dilakukan dengan baik. penelitiannya di mana Anda Iya, studi kepesertaan library research. di mana dari Di Tirta, kalau nggak saya nyoba ke UI juga, tapi belum ada di daftar sini sih Pak. Jadi aku lebih fokus ke perpustakaan Provinsi Banten. oh di sana ya? Ya, semoga. Ya, saya sih kalau library research sih cuman perlu dari belum. Tapi tadi searching sih. Kalau di daerah Banten ya perpustakaannya di Provinsi Banten itu cukup lengkap sih Pak. Dan alternatif. Tapi saya udah searching tentang buku yang artikel tentang konvensi Den Haag ya Pak. Iya. Jadi mungkin saya lebih berkuat. Kenapa Pak? Iya belum dicoba. Jadi murni penelitiannya menggunakan library saja. Iya, baik, ya. Iya, dari Bapak. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak untuk masukannya, maaf atas kekurangannya Pak. Iya. Mungkin sudah konsisten aja ya. Ada beberapa yang menggunakan PT, nggak usah menggunakan nama perusahaan SWP, PT ya saja kalau di situ. Terus yang kedua konsistensi pada susunan tulisan dari pengarang, judul, ya, kemudian penerbit, tempat diterbitkan, terus tahun penerbitan. Ini kan berbeda-beda. Ya. Oh jadi disamaratain semua ya? Iya, memang
Iya, Pak. Kalau di tahun 2011 berarti ke 2013 tahunnya dikurung. Oh iya. Karena ada di sini harus dibukakan, jadi konsisten saja nanti ya sudah masukkan pun menguji ada ini ada lagi mobil halaman 21 lalu di depan kemudian awal masuk. Jadi ujian sudah semua diambil dari awal. Jadi saya kasih terus kalau polisi sudah masukkan komando kedua, nah itu di Oh gitu. Baik, Pak. ya dari saja. Terus jadi di apa namanya Footnote ya. Banyak yang dikoreksi. Baik, Pak, terima kasih banyak. Iya. baik terima kasih cukup. Iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Baik, berikutnya mohon kesediaannya Bapak Suryano SHMM untuk membahas saudara Andara Destika. Waktu depan dipersilakan Bapak Suryano. Terima kasih saya mungkin bertanya cuma dua masukan yang banyak dan yang pertama itu saya bicara tentang aktivitas kaitannya dengan organisasi. Jadi antara saya namun mulai satu saya mau membahas. Pertama, aktivitas yang dilakukan adalah itu dengan makin banyak kayak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan norma yang dimiliki. Apa yang tadi disebutkan rektor atau kota, ya kan gitu. Kecuali yang dia sudah orang itu memang sudah seperti ini tidak sudah. Nah itu yang pertama kita. Kemudian yang kedua bicara aktivitas tentang teori. Ini kan yang kamu mau telah konvensi adalah bagian daripada hukum nasional. Berarti sudah bicara tentang sumber hukum internasional untuk konvensi formalnya seperti itu. Tetapi kenapa pemikiran kamu menggunakan aktivitas organisasi? Jadi apa perannya efektivitas Di untuk konvensi dan aktivitas kamu menggunakan teori efektivitas organisasi? Itu kurang teliti juga sih, Pak. Jadi saya lebih terfokus menjelaskan keefektivitas di sini dari segi pengertian dari efektivitasnya sih, Pak. Jadi maksud dan tujuan dari efektivitas tersebut itu dari segi misalkan adanya organisasi kayak ada target, efektifnya dari target itu ternyata realisasinya tidak sesuai dengan target. Bahas masalah. Nah ini perlu mungkin nanti dari tentang efektivitas selama ini. Efektivitas ini apa yang mencari ya? Apakah efektivitas penanganan dan studi atau karena bicara USA, bicara pembunuhan itu juga efektivitas gitu kan? Jadi efektivitas macam-macam yang mana gitu. Karena studinya adalah tentang Penembakan Jenderal Qasem Sulaiman. mana gitu efektivitas yang berada yang berkaitan dengan. Iya, baik, Pak. Baik. Pilih ke seorang jenderal Sulaiman itu pembunuhan kepada jenderal Sulaiman itu pemboman atau Penembakan. Karena lewat drone itu kan jadi apa ya ibaratnya pelurunya itu kan nyasarin ke target gitu loh, Pak. Jadi ada semacam apa ya ibaratnya tanda lah.
tanda yang udah ditaruh misalkan di Jenderal Sulaiman, jadi nanti drone-nya itu pelurunya langsung menyasar kepada si yang ditargetkan itu. Kalau rudal, jadi nanti menyerang gitu. Iya, jadi langsung hancur kayak gitu sih Pak. Jadi aku juga masih rancu ya terhadap peluru drone itu. Sebenarnya yang aku baca juga dia meledak setelah ke gitu, pembunuhan aja ya Pak. Kita menggunakan peluru ya, peluru tajam, peluru karet itu kan sementara ini dengan drone. Drone yang kita bawa itu dengan melakukan pemboman ya. Nah, istilah-istilah seperti itu untuk perang ya, kita sudah bahas ya. Nah, tahun ini menurut saya menggunakan teknologi menggunakan teknologi lebih baik dengan melihat hubungan dengan penembakan. Kemudian yang berikutnya kamu menggunakan judul ini adalah konvensi Denham dan konvensi Denham 1899 dan TAN. Diidentifikasi dan seterusnya kamu menggunakan sama kayaknya Pak. Oh enggak ya? Jadi kalau oh iya, tandanya gitu doang ya? Oh iya. Kalau tanda itu kan artinya kalau tandanya dan dari sini juga. Oh iya, baik Pak. Nah, supaya kenapa saya sampaikan ini supaya nanti setelah sidang kamu dari sini kamu tidak dikasih lagi oleh satu. Terima kasih Pak. Kemudian kamu di ruangan sebelah itu bicara tentang bahasa UUD nomor 25 dan seterusnya bisa UUD. Maksud saya adalah Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat jelas dulu dan singkat baru setelahnya. Oh iya. Nah, yang terakhir pertanyaan saya adalah berkaitan dengan di halaman 18. Yang 18 kemudian di yang semuanya pertanyaan saya adalah berkaitan dengan kamu sampaikan di paragraf terakhir, konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik inherent, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap waktu mana saja dan mana saja. Menurut saya ini perlu juga ada penjelas ini bagaimana kita saya sih berpikir kalau dalam nama saya misalnya konflik itu bukan hanya setiap orang doang, tapi konflik itu setiap saat gitu ya. Oh, jadi lebih artinya bahwa jika jelas sampai terakhir saya lihat bahwa ini tidak ada nah berkaitan dengan program tadi bahwa tolong teman-teman yang dari internet seperti dari Kompas dan segala macam bilangkan dari yang 11 kota besar dan seterusnya saya berharap ini bukan linknya gitu ya yang di seperti di kota 12 juga di sini ada repositorinya lebih baik kan itu ada banyak tuh ada 3 dan segala macam menurut saya ini enggak lepas untuk dijadikan sebagai sumber ya. Karena kalau 3 atau model yang lainnya dari manapun bisa diambil, tapi sumbernya enggak jelas secara. Kemudian ini di proposal ini ada bagian yang saya tandai tapi tidak semuanya yang berkaitan dengan typo ya, salah nulis. Jadi
perhatikan lagi. Baik Pak, terima kasih. Ini itu yang saya bisa sampaikan untuk masalah informasi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Habib untuk saya ingin menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto. Baik, terima kasih Suryano memperkenalkan saudara adalah yang berkata Ya Pak, baik. Sudah. baik berikutnya maksudnya bahwa dokternya saya perkenalan saudaranya untuk bulan depan dipersiapkan dokter. Terima kasih dengan bidang dalam Ini Pak. sudah banyak literatur yang dibaca. Cukup. Nggak banyak banget tapi cukup. Penulis itu harus literatur. Jangan hanya 2-3 buku dibaca, kemudian kita sudah mau menulis itu hasilnya pasti tidak maksimal. Yang kedua bahwa pengendara juga harus paham betul tes yang akan diangkat ini, akan diteliti. Jadi mulai dari diagram resepnya harus kenapa sampai terjadi tiba-tiba jenderal Kasim kenapa sebenarnya salahnya, kenapa ditembaknya bukan dari Amerika ke Irak, ya? Kenapa Di Irak. Irak ditembaknya atau apakah ditembaknya dari Irak atau dari Israel, kemudian senjata apa yang digunakan itu harus diketahui. Jadi fakta-fakta hukumnya itu benar-benar paham, ya. Pokoknya kronologisnya sedetail itu harus paham, ya. Karena adalah fokus pada kasus. Nah, kemudian karena sudah paham dengan kasusnya, ya, bisa jadi ada penelitian lain yang juga terkait dengan kasus yang mirip seperti ini, ya. Arti yang sama itu yang sama mungkin kasusnya, atau mungkin ada penelitian yang sama itu adalah efektivitas potensinya yang tinggi, tapi kasusnya berbeda. Nah, ini tidak terjadi, ya. Entah itu di desa, entah itu di perguruan tinggi lain. Sehingga Anda itu karena sudah tahu ada yang mirip dengan tulisan saya, dengan penelitian saya, nah, harus mampu membedakan miripnya di mana, bedanya di mana. Nah, gitu. Jadi tidak terbelakang itu nanti harus membandingkan seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, ya, fakta dan pembanding. Ya, fakta dan pembanding antara penelitian dan metodologi yang jenis atau mirip, supaya kelihatan gitu loh, oh bedanya. Nanti kalau orang dari Undip misalnya mengatakan bahwa itu mirip banget dengan saya, nah, tapi kan kita mampu membedakan, oh yang mirip, tapi bedanya ini. Spesifikasinya. Ya, ada yang membedakan itu mungkin ada menggunakan kasus yang di Palestina, saya menggunakan kasus yang di Irak, kan gitu, ya kan? Oke, tapi ini kasusnya sama kan? Ya dia juga ini yang diteliti apanya? Ya mungkin di sana meneliti tentang apalagi perbandingan antara konvensi Den Haag dengan konvensi tentang cluster nation misalnya, ya kan kasusnya ini, itu beda kan? Beda. Iya, karena adalah meneliti tentang efektivitasnya, begitu. Jadi harus mampu menunjukkan bahwa saya beda penelitian, kita mirip tetapi Spesifikasinya beda, ya. Perbedaan. Nah, kalau tidak penelitian kan boleh seperti itu, ya. Boleh kita mengembangkan penelitian orang lain, ya.
boleh kita membanggakan penelitian orang lain, tetapi kita harus mampu membedakan, oh kalau orang lain itu meneliti dari A sampai C, saya meneliti dari B Sampai Z, ya, baik Pak. ya, jadi ini yang harus diingat karena di dalam tulisan karya ilmiah itu sulit untuk apalagi ya tidak menutup kemungkinan ada kemiripan dan itu hal yang wajar justru ya, suatu hal yang diharuskan bahwa penelitian yang kita lakukan dapat ditindaklanjuti oleh orang lain. Nah, dalam menilai efektivitas kompetensi dengan KCA ini mungkin saja ada yang akan memiliki hal yang serupa nanti. Nah itu ya benar ya. Ada efektivitas itu apa? Iya Pak. Kita bicara efektivitas itu apa? Iya tadi udah dibahas juga ya Pak. Jadi saya di sini menyangkutkan efektivitas di sini yang saya pahamin itu jadi adanya suatu target ya, target dengan implementasiannya ini sesuai dengan target atau tidak gitu loh Pak. Gitu. Jadi pengimplementasian itu sesuai dengan target atau tidak? Efektif atau tidak, efektif sesuai atau tidak gitu. Sesuai atau tidak. Apa sih namanya? Misalnya apa? Efisiensi atau tidak? Misalnya apa? Kenapa Pak? Misalnya apa? Misalnya? Iya, enggak diulang lagi pertanyaan. Tadi kan adalah mengatakan efektivitas itu ingin lihat apakah sesuai dengan target atau tidak. Iya, sesuai nah, dengan. kalau bicara tentang efektivitas kompetensi dan itu berarti apanya ya? Iya tadi kan menyangkut tentang peraturan senjata yang digunakan yang terbatas ya Pak ya. Jadi karena di sini menurut saya dengan analisa saya kasus penembakan Jenderal Qasim Sulaiman ini kan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat ini kan dia menggunakan drone ya Pak ya. Jadi adanya proyektil yang tidak sesuai dengan ketentuan di Konvensi Den Haag. Jadi di Konvensi Den Haag ini sudah diatur, namun kenyataan realisasiannya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur gitu loh Pak. Jadi menurut saya efektif di sini. Di Konvensi Den Haag belum ada tentang drone. Belum jatuh. Iya. Tidak ada. Nah, karena sedangkan ini kan bicara tentang penggunaan senjata, sarana ya. Iya, sarana. Kalau bicara tentang sarana kan tidak membatasi, pokoknya sarana perangnya. Termasuk di antara apapun itu, apakah drone, apa, kerja, perang. Karena sarana perang berarti apa yang digunakan dalam perang. Nah, drone itu salah satu alat yang digunakan dalam perang. Perangnya. Nah, adanya apa? Tanya efektivitas itu tadi adalah mengatakan terkait dengan penggunaan senjata. Sementara drone itu belum ada, ya kan? Belum ada. Nah, belum ada yaitu dalam posisi belum ada yang tidak diatur dalam posisi karena belum ada, ya. Sejak spesifik maksudnya begitu karena drone itu ada belakangan, ya, belakangan. Waktu Presiden hari itu ya yang digunakan ya senjata yang dikatakan konvensional juga tidak. Karena itu sudah ada bom, sudah ada balon, balon, apalagi sudah ada cluster nation digunakan, senjata penyembur itu sudah ada. Nah, tapi untuk drone itu belum ada pada waktu itu, kan? Nah, kalau jawaban Anda tadi mengatakan seperti itu, maka bukan efektivitasnya yang dilihat, tetapi implementasinya. Ya. Jadi ini masukan bahwa kenapa menggunakan istilah efektivitas berarti konvensi ini kurang efektif. Kurang efektif atau sudah efektif? Kurang. Ya, kurang efektif karena belum tidak diatur tentang adanya kejadian ini menunjukkan bahwa para pihak itu tidak menghormati, tidak menghormati isi dari konvensi Den Haag. Ya, baik Pak. Oke, jadi itu yang harus diwajibkan. Apa efektivitas? Apa bedanya efektivitas dengan implementasi? Mereka tidak tertukar, ya, tidak tertukar. Jadi
jangan ditanya tentang efektivitas, tapi yang jawabnya terkait dengan Implementasi. ya, karena ini kemudian Andara memang agak sulit untuk menggunakan metode yuridis kooperatif dengan kata efektivitas ini. Karena Sugeng Suprapto mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang yuridis normatif, ya, maka apalagi pendekatannya itu tidak bisa dengan pendekatan efektivitas atau implementasi. Dari pendekatannya harus pendekatan atau hukum, kaidah-kaidah hukumnya ya. Hukum. Nah, untuk efektivitas itu kan, ya itu adalah pendekatan dari yuridis empiris. Sementara dalam konteks ini tidak mungkin Andara ke Irak, tidak mungkin Andara ke Iran, tidak mungkin ke Amerika. Tetapi karena memang Andara menggunakan istilah efektivitas, maka mau tidak mau ada data-data primer yang harus ada. Ya, data-data primer yang harus ada itu bisa Anda temukan di kedutaan Iran yang ada di Indonesia ya. Indonesia, kedutaan Amerika, ICRC, wawancara dengan pihak Diplomat ya. ICRC, Oh, ya. ya, wawancara dengan kalau wawancara pihak ICRC memang itu bukan data empiris, itu data itu normatif, ya. Karena wawancara kan tidak semua wawancara itu empiris, ya. Ada wawancara yang sifatnya empiris, sifatnya stakeholder, ya. Ada wawancara yang normatif, yaitu ke ahli, karena dia tidak hanya membaca buku, dia hanya menganalisis. Nah, wawancara yang Anda harus lakukan itu harus dengan pihak kedutaan, ya. Jadi mereka pihak kedutaan Iran ke Iran dan Indonesia itu saya sih tahu dengan hal itu karena dia harus tahu perkembangan negaranya. Nah, walaupun tidaklah semua wawancara negaranya, tetapi kalau kita ada atas di sana, ada atas militer di kemudian apa di pusatnya, ya di pusatnya itu yang diwawancara itu Jelas. mudah-mudahan bisa mewakili data primer yang Anda butuhkan, ya. Jadi itu. Baik Pak. Jadi yang pertama tadi adalah apa tentang kasusnya, itu harus paham, ya. Cari sebanyak-banyaknya data yang tentang kasus ini. Kemudian yang kedua adalah apa itu efektivitas, harus paham betul apa itu efektivitas dan apakah kompetensi dari hal ini efektif atau tidak, ya. Sekarang adalah belum bisa mengatakan efektif atau tidak karena belum melakukan penelitian, ya. Nanti setelah melakukan penelitian tahu oh ternyata tidak efektif, oh ternyata efektif. Kalau kemudian ditemukan adalah efektif, Ganti tidak judul. menarik untuk diteliti jadinya, ya kan? Berarti adalah harus ganti judul. Tapi kalau yang ditemukan, tapi itu kan harusnya sudah dilakukan pra proposal ini, ya, sudah mampu menunjukkan bahwa oh ternyata efektif atau tidak efektif. Oleh karena itu saya yakin bahwa dengan selesainya proposal ini atau diselenggarakannya proposal hari ini, saya yakin Anda sudah bisa memiliki kesimpulan awal, ya, bahwa oh tidak efektif. Sehingga berani menulis kalau itu tidak dilakukan, Nggak bakal terjadi. ya tidak akan Tidak akan diangkat gitu. ya tidak ada pra penelitian yang sudah dilakukan sehingga berani untuk mengangkat tema ini. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa organisasi, ya, organisasi literatur jangan hanya buka dari internet saja, ya, tetapi kalau baca jurnal-jurnal terbaru terkait dengan itu. Iya, baik Pak. Di kerangka pemikiran saya lihat menggunakan teori efektivitas
Iya. Dalam efektivitas apa yang digunakan? Kenapa? Ada prinsip? Apa? Ada prinsip atau asas atau apa selain teori? Enggak sih, itu aja sih. Tidak ada. Nah, Nah, kalau mungkin perlu ditambahkan nanti akan tahu tentang prinsip yang mungkin Oh, prinsip. Ya, ada prinsip apa yang bisa digunakan, karena kalau saya lihat dari kasus ini maka prinsip apalagi proporsional ini bisa digunakan. Ya. Prinsip proporsional, kenapa prinsip proporsional ini bisa digunakan? Karena saya lihat bahwa pertimbangan ini tidak proporsional. Ya, ini menyalahi prinsip proporsional yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Karena menembak membunuh hanya satu orang, tapi menggunakan senjata yang lebih canggih seperti itu. Dan ini juga walaupun tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan, tapi paling tidak ada beberapa orang yang menjadi korban dalam iring-iringan tersebut. Ya. Ini yang harus diberikan. Kemudian nanti sistematika pemerintahan nanti kita diskusikan. Ya. Termasuk ini juga bagaimana tadi sudah dengan tadi bahwa yang kita kenal semua itu bagaimana itu penutup. Ya, penutup terdiri dari simpulan dan saran. Ya. Karena waktu kemarin diajar ada itu juga tidak salah waktu itu untuk membuat apalagi bom penelitian fakultas itu hasilnya itu bukan seperti ini. Oke, saya pikir cukup itu dan terima kasih. Ini adalah fokus. Fokus Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Iya banyak. Berikutnya mohon kesediaannya Bapak waktu dan tempat disediakan Bapak. Terima kasih Bu Najlan. Tadi sudah banyak masukan ya. Antara yang pertama, kalau dari saya, coba perhatikan lagi penulisan jangan sampai dibacanya apa yang nggak enak lah menurut saya. Makanya kayak iPhone dicekin semua, terus kemudian kalau bahasa asing di miring, terus apa namanya banyak hal ini tulisan banyak yang masih rapot, harusnya nggak rapot, kan? Itu sebenarnya harus diperbaiki tulisan. Itu pertama. Terus yang kedua adalah footnote juga sama. Ini namanya yang harus diperbaiki berkaitan dengan footnote. Sehingga saya sudah banyak kasih coretan mulai, makanya ini saya nggak Pak beda lagi yang dimaksud di sini. Lalu di mana kita? Karena contoh yang paling mudahnya aja ini di halaman 14 yang alina pemanas hari ini kan sudah pernah itu dari tahun 2 itu dari tahun 14 tapi bukannya oksid atau oksid ini malah ditulis lagi karena lihat di buku-bukunya perusahaan buku harus seperti apa. Terus kemudian nanti saya tahu apa saya dapetin beda. Ini coba buka apa namanya ini apa slide-nya biar identifikasi masalahnya. Maksudnya kalau teman-teman yang lain sama nggak ya? Oh iya Pak Sulaimani, iya beda. Ini dinamakan Ariwan. Saya dari perhatiin nih Pak. Kemarin emang sempet aku revisi sih Pak, tadinya Sulaiman, cuman pas aku baca-baca lagi ternyata penulisan namanya Sulaimani dan pas identifikasi Identifikasi masalah nomor 1. Apakah konvensi Den Haag 1819 tentang salah dan metode sudah tidak relevan dengan hukum itu benar nomor 1. Nomor 2,
Kalau di sini ya di proposal ya, di yang saya terima, apakah konvensi dari 1819 dan 1920 ini cukup efektif dalam penanganan kasus penembakan? Oh, ini kan apakah penggunaan Oh iya beda ya Pak. Oh nggak sempat direvisi ya Bang, tapi belum dibenerin yang. Saya dapatnya apa gitu? Iya iya. Hah? Yang itu ya sama juga. Oh, itu dapatnya saya dapatnya beda sendiri gitu kan? Karena beda jauh ini dengan tuh sama yang lain gitu. Karena ini mau yang ini apa yang ini pakainya? Kalau mobilan drone di situ, Oh iya beda Pak. Yang bener yang di proposal Pak, maaf Pak. Kemarin direvisi sama Pak Daniel. Karena untuk mengamandemen itu belum cukup kesana lah. Karena ini berkaitan sama judul yang dulu pernah di outline saya. Jadi sumbernya masih beda. Tapi udah diperbaiki. Ya. Beda jauh tuh sama yang ada itu. Terus kemudian undang-undang ini seperti Pak Yang tadi bilang kalau halaman yang nama sendiri ada 100 halaman dan ada halaman juga kan. Maksudnya kalau halaman ini memang dianggap sudah cukup, sudah mencakup semua yang harus ada di pendahuluan. Jadi kalau dilihat di buku panduan ini, ada di buku panduan ini, pendahuluan itu isinya apa sih gitu kan? Iya, kayak latar belakang. Yang harus ada di dalam pendahuluan. Latar belakang, tidak tahu nama belakang maksudnya. Diisi oleh masalah teliti khususnya antara realitas hukum dan realitas hukum pada akhir upaya. Jadi kalau kasih tahu tuh kalau kondisi sekarang apa, terus kemudian kondisi realnya harus seperti apa, itu tidak bermasalah. Sama saya selalu ingetin kalau ada kasusnya lain yang mirip di priorisasi yang sebelumnya atau sebelumnya itu pun dimasuki, jangan misalnya ini nggak ada apa-apa ini baru tangan ini. Iya Pak. Ngomong apa di sini aja itu ngomong regulasi yang seperti apa, regulasi yang tidak di awal juga nggak ada. Nah terus itu pendahuluan dari kasus pembanding, saya yakin bukan cuma ini kasus pembantuan penembakan jenderal ya. Jenderal itu bukan cuma ini, Pak, yang seperti ini. Nah, terus kemudian apa pakai apa namanya teori efektivitas ya. Karena ada perbedaan yang mendasar teori efektivitas dalam hukum internasional sama teori efektivitas dalam dunia lain. Kalau dalam hukum internasional teori efektivitas atau prinsip efektivitas itu adalah prinsip pendudukan efektif. Kedudukan efektif. Prinsip pendudukan efektif. Jadi penguasaan wilayah secara efektif. Nah ini yang harus coba nanti koordinasi dengan pembimbing satu, apakah tetap karena kalau yang ada di sini yang kamu pakai adalah teori efektivitas apa ya ilmiahnya ilmu sosial gitu, bukan kalau hukum internasional teori efektivitas itu atau pendudukan efektif itu teori efektivitas itu pada umumnya merujuk kepada teori pendudukan efektif. Nah, makanya nanti coba di apa namanya di koordinasi lagi, coba apakah pakai pakai prinsip pakai teori efektivitas ini kan kalau dalam ilmu hukumnya gimana ya Pak? Baik Pak. Hati gue dong. Itu bagaimana teori. Terus kemudian ini masih salah juga apa metode penelitian. Tulis di metode penelitian nih. Metode penelitian poin 1 metode, poin 2 adalah spesifikasi atau jenis penelitian. Boleh ditulis spesifikasi penelitian, boleh ditulis jenis penelitian, itu bukan ini 1, 2 itu. Poin yang ketiga adalah sumber data. Coba kamu buka sumber data di sini. Apa di slide?
data kan langsung bilang mesti bahan hukum primer, kasih tahu dulu data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Itu benar metode penelitian, sumber data, ada pengumpulan data, analisis data, dan terakhir proses penelitian. Kalau di sini benar, di sini beda. Nah, ini sumber data nih. Maksudnya yang begini, dalam ini disebutkan pada sebutnya bahwa dalam memahamikan proyek dari bahan hukum, bukan begitu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder. B. Data sekunder terdiri dari tiga bagian, terdiri dari tiga sumber, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primernya apa? Masih tahu. Bahan hukum sekundernya apa? Ini enggak. Kalau bahan hukum tersiernya enggak. Oh, jadi dijelasin dulu di dalam. Iya. Oh, baik Pak. Nah, saya juga kalau jelas kata ini kita ini dalam sosialisasi sistem digunakan data sekunder merupakan misalnya normatif yang pertama jadi itu balik kamu ini harusnya kan menggunakan penelitian ini adalah penelitian normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Oke, data sekunder terdiri dari tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Ini mah diulang balik gitu kan? Iya, jadi enak gitu. iya. Sedangkan kita kan pengen baca Lebih efisien ya ya. enak gitu kan. Terus, nah di sini masih di sini kali pengambilan data, terus udah kali pengumpulan data, yang benar itu. Terus kemudian analisis data, proses penelitian itu belum ada langsung, jadi udah ada penelitian. Iya, lokasi penelitian ini dibedain. Beda ya, lokasi itu beda-beda. Dibedain di slide-nya Pak. Itu beda. Nah itu yang harus diperbaiki semua, kan? Karena ini kan bisa jadi bapaknya di bab satu kita. Iya. Kalau cuma sekedar proposal yang ada di bab satu sih nggak masalah. Memang pada umumnya di kita proposal itu di bab satu. Padahal memang proposal itu bukan bab satu sebetulnya. Sampai bab 3. Proposal dan penelitian. Cuman orang biar ngambil mudahnya ya udah sistematika masalah tadi sama dengan bab satu. Padahal harus beda. Kalau proposal aja, kalau bab satu. Baik Pak. Tapi bentuknya orang seperti itu. Nah, terakhir data pustaka. Perbaiki ini alhamdulillah masih ada dua yang sama, yang satu juga nggak jelas. Terus yang kedua, Oh, jadi salah satunya aja Pak. iya, kalau ini kan boleh hukum humanitar, humanitar nasional atau humanitar, beda nggak ini? Beda. Nah, kalau Ini beda hukum, Tapi- cuma ada Jakarta doang. Tapi Ini ada pengarang. tahunnya, nggak ada apanya, nggak ada ini. Oh, di situ ya nggak ada ya? Nah, Jakarta titik dua ini. Oh, di sini ada ya ICR. Itu yang pertama, yang bawahnya. Yang bawahnya Jakarta Miyamita Print 1999. Oh, nggak ada di situ ya. Iya. Tapi kalaupun ada, ditambahin aja apa? Kalau misalnya sama, dia teknik penulisannya gimana? Kalau sama, ininya nggak usah namanya, langsung dulu bukunya aja di sini ada history di bawah nama ini. Jadi kalau itu sama. Jadi satu gitu Pak ya? Enggak, nggak jadi satu tetap bisa. Cuman kalau dia dengan buku yang sama, dengan dua orang, kan, atau kayak ini. Terus nanti Bunga Ramen Kota Negara, alumni Bandung dengan 8. Terus nanti dikit lagi nih buku tentang prosedur dan konstruksi alumni Bandung itu juga tunjuk, kasih garis tuh. Oh, ada di buku panduan. Iya, buku panduan ada. Oke, nanti, Buku panduan ini udah lengkap lah, kan. nanti aku perbaikin Pak. Makasih. Jadi nggak mungkin nggak ini, kan. Masalahnya juga apa, gimana, gitu kan. Teknik penulisannya gimana, gimana. Iya Pak, baik.
Karena kalau ini beda, kamu sih pakai manuk di tua, baru perusahaan baru tahun. Sedangkan di contoh yang dikasih ini, perusahaan, kota, tahun. Ini berbeda. Dan membaiki ya. Nah bagian B ini jurnal, bukan kamus besar. Kalau kamus kamu tulis di sininya, dalam jurnal dalam tulisan kamus ada tulisan. Oh, jadi salah satu aja, Pak? Jadi dengan kamus atau ada jurnal. Oh jurnal, kalau ini kan ada jurnal. Jurnal yang ada jurnal itu tapi isinya kamus. Kamus itu nggak tahu. Besok dari saya yang antara ya. Iya, Pak. Baik terus dari jurnal yang lain juga di ini orangnya di wisata perbaiki dengan maksimal karena dia penelitian ke depannya memudahkan juga kalau foto begini ya bisa sudah selesai penelitiannya ya dengan kemana-mana ya, terus kami lupakannya kayaknya nggak terlalu maksimal padahal ini kayaknya datanya banyak deh kan. Terutama konvensi ini kan konvensi yang sudah lama dan sudah banyak orang yang bahas. Makanya kalau ada yang tadi itu kalau bisa dari jurnal, kalau buku itu nggak banyak orang yang disebutkan memang terus buku itu kan nggak mudah ya. Nah kalau jurnal kan orang bisa ngasih tulisan sekitar 15 sampai dengan 20 halaman dan dimuat dan itu biasanya itu banyak perdebatan dan banyak kondisi terkini dari beberapa persoalan yang ada. Itu makanya lebih memudahkan untuk itu pimpinan sidang. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan terima kasih Pak Nana atas doanya, saudara-saudara ya. Iya Pak, baik. Tadi Bapak melihat apa yang sampaikan Pak Nana juga saya setuju. Relatif sudah banyak mungkin yang membahas karena sudah lama sekali. Dan kedua menurut saya sih dengan kata-kata aktivitas juga relatif lumayan berat. Dan saya melihat tulisan Anda itu belum terlalu spesifik ya, belum tajam, belum tajam lah kalau tajam mungkin belum mengarah ya, arah itu kesini sana sehingga si pembaca itu bisa oh iya ya, paling tidak bisa mengambil hipotesis. Saya bisa mengambil hipotesis sementara minimal ada tentang oh iya memang efektif, oh iya efektif. Jadi kan ada namanya hipotesis ya. Iya. Itu kalau bahasa kerennya adalah kesimpulan sementara tentang suatu hal ya. Kesimpulan sementara. Ya, jadi kesimpulan tentatif tentang suatu hal itu ya. Jadi itu yang harusnya terbaca. Yang kedua, ya jurnal itu ya menarik sebetulnya. Jadi kalau kita referensi jurnal harus kuat. Jurnalnya ya. Ya baik. Yang terbaru ya, terus memang pasti banyak menurut saya banyak sekali. Kalau jadi itu dari Bapak. Pak ya, tidak ada kasih. Pak Daniel ini Pak. Pak Enom yang di bawah ya. Itu jadi dari kita ini cukup. Ya. Ini bicara ya. Maka saudara layak untuk Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Jadi bukan caranya kan Baik Pak. Berarti nanti untuk berarti maaf Pak, untuk revisi Mas nanti dikembangkan pas lagi bimbingan. Ya, kita diskusikan. Kan ini banyak catatan nih Pak ya.
Jadi saya coba untuk dikaji lagi, diperbaiki lagi, baru ngadep ke pembimbing ya Pak ya? Apa gimana teknisnya? Jadi kan ini banyak catatan yang perlu dikoreksi kan? Nanti kalau revisi kan hanya setahu Bapak nanti apa namanya di sidang. Revisi ini kan nanti langsung ada di sini. Ada di situ juga. Oh gitu. Baik Pak. Apa-apa, kalau malam juga atau apa? Oh iya, baik. Masukan dikatakan kasihkan. Iya. Iya Pak, baik. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Hilton, Pak Mas Nana. Di tangan mana? Enggak tahu mana. Maaf. Oh, yang dikasih Bu itu ya? Astaga, ada di mobil Pak, benar Pak. Saya terpisah. Oh, iya, iya, maaf Pak. Jadi tidak ada apa namanya. Nanti Tapi membernya belum ada selesai. hukum. Oh, Banyak orang udah pindah. Oh belum. Oh kira itu udah. yang membernya pun sudah ada. Kalau yang level kamu bebas. Level kamu bebas semua. Sudah ada. Udah kalau level ada. Atau kalau selesai. Bagus semua itu ada. Soalnya saya ada apa? Saya di sini semua. Karena yang ada ini teman kuliah saya si Reja. Jadi pas bulan apa sih ya? September. Atau bulan Agustus September loh. Kesini mana? Kaget di mana? Mau sini. Dan juga mau di sini juga orang. Itu pun dengan doa yang orang berikan kayak katalog itu. Apa namanya soalnya? Soalnya itu kayak katalog. Nah, perusahaan dia masuk ke katalog itu. Lama ya. Hampir waktu ini ya. Ngobrolnya awal saja itu baru pernah rumah saya kan dari saya. Nah dia mau ini lagi dari saya itu. Nah ini udah dikirim katanya reaksinya pasti itu. Pengiriman berapa kali itu. Itu Pak, satu kesatuan dengan IDB apa dijual itu? Satu-satuan. Terus dengan member itu Semua. kalau semua kalau berpuluh satu ratusan ribu ya. Ya, ada semua. Punten Pak, maaf. Jangan lupa. Iya Pak. Udah deg-degan ya pas duluan Pak.